nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah pada malam ini kita berlutut di hadapan palungan Yesus, di mana ia terbaring di kandang hewan. Kita semua dalam batin sungguh merasa tergugah melihat suasana di tempat kelahiran penyelamat kita di Betlehem. Yesus yang adalah Allah telah menjadi manusia. Sungguh kita tidak mampu memahami cinta kasih Allah yang sedemikian besar pada kita manusia. Allah melaksanakan tindakan itu bukan karena kita layak, melainkan hanya karena kasih-Nya yang tidak terbatas pada kita. Allah sungguh ingin agar kita manusia ciptaannya dapat mengambil bagian dalam kebahagiaannya yang abadi. Saudaraku yang terkasih,
Menghadapi peristiwa di Bethlehem yang menakjubkan ini, kita hanya dapat bersyukur dengan sebulat hati dan dengan rendah hati bertekad untuk memperdalam dan memperteguh iman kita. Peristiwa di Bethlehem adalah permulaan tindakan kasih yang akan dilakukan Yesus terus-menerus sepanjang seluruh hidupnya. Kita manusia dijadikan sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu, marilah kita memelihara dan melaksanakan persahabatan dengannya. Apabila kita memenuhi apa yang diharapkan Allah dari kita, maka Allah akan memberi kesempatan pada kita juga ikut serta merasakan kebahagiaannya. Solidaritas antar manusia sebagai sahabat, itulah pesan Natal bagi kita. Saudaraku yang terkasih, dalam merayakan peristiwa Natal penuh makna ini, sangatlah berguna bagi kita untuk bertanya diri secara sungguh-sungguh, apakah kita sudah menyediakan tempat bagi Allah dalam hidup kita, dalam hati kita? Ataukah hidup kita terlalu penuh sesak dengan urusan lain? Apakah hati kita penuh dengan kegembiraan dan kecemasan sendiri? Penuh ambisi memperoleh kedudukan tinggi dan kekuasaan, materi dan kemewahan? Ataukah penuh dengan cita-cita dan harapan lain, sehingga tiada tempat lagi bagi Tuhan seperti yang terjadi di Bethlehem? Saudaraku yang terkasih, sejak terjadinya peristiwa di Bethlehem 20 abad yang lalu, Tuhan selalu hadir kembali dan hadir di hati kita semua. Semoga kita sungguh bersedia membuka pintu hati dan menerima Dia dengan gembira serta penuh harapan. Apabila kita menerima Tuhan yang setiap kali lahir kembali di dalam hati kita, maka Ia akan sangat memperkaya kita dengan keinginan dan harapannya, yaitu kegembiraan, damai, dan kesejahteraan dalam hati semua orang tanpa perbedaan. Dapatkah kita memiliki kebahagiaan dan kegembiraan Natal sejati malam ini? Saudaraku yang terkasih, Natal artinya kita berani melepaskan segala atribut yang melekat dalam diri kita, baik karena kedudukan, kekayaan, nama baik, dan sebagainya. Mampukah kita masuk berbaur hidup dengan sesama, terutama mereka yang terpinggirkan dan terlupakan karena miskin, tidak berpendidikan, ditindas, dan sebagainya? Yesus ingin kita hadir dalam diri mereka yang kecil. Yesus ingin kita menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya di mana saja, supaya kita bisa membawa sukacita dan pengharapan. Selamat Natal, selamat menjadi saudara bagi siapa saja. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kerendahan hati-Mu untuk menjadi penyelamat bagi kami. Ajarilah kami untuk meneladan semua kebaikan-Mu dalam hidup ini, sehingga kami mampu mengalahkan egoisme dan kecenderungan buruk dalam diri kami. Kami ingin menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menghadirkan kasih kepada siapa saja. Dampingilah kami selalu. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.